Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 untuk mata pelajaran IPA dan SPDP. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya? Sebelum melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing, agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat, dan berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang IPA, SPDP, dan pelajaran bahasa Jawa. Untuk bahasa Jawa, Ibu akan mengadakan penilaian harian untuk KD 3.3 yaitu ragam bahasa. Kemudian untuk IPA, diharapkan nantinya kalian dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. Dan untuk SPDP, kalian dapat mencari informasi dan memperagakan tari kancet papatai yang di dalamnya ada properti dan pola lantai. Untuk penilaian SPDP nanti yang saya nilai adalah tentang properti tari dan pola lantai. Di situ ada tabel. Nanti itulah yang akan saya nilai di dalam tabel tersebut. Jadi anak-anak nanti download atau lihat tari yang saya nilai adalah tari kancet papatai yang berasal dari Kalimantan Timur. Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Baiklah anak-anak, sekarang akan Ibu putarkan beberapa video pembelajaran tentang gangguan pencernaan serta tentang properti tari dan pola lantai. Selamat menyaksikan, diamati dengan baik. Kemudian untuk pembelajaran IPA, setelah saya putarkan video pembelajaran tentang gangguan pencernaan, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Anda mungkin lebih mengenal gastritis sebagai gangguan lambung atau MAH. Lambung Anda memiliki lapisan pelindung di bagian dinding dalam. Lapisan inilah yang bertugas agar cairan asam dalam lambung tidak menyentuh dinding lambung dan merusaknya. Bila cairan asam menyentuh langsung dinding lambung, maka akan terjadi peradangan yang kemudian menyebabkan Anda mengalami gangguan lambung atau MAH. Cairan asam lambung yang berlebih saat Anda sedang MAH biasanya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti makan tidak teratur atau terlalu cepat, makan makanan yang terlalu pedas dan berminyak, merokok, terlalu banyak mengonsumsi kopi dan minuman beralkohol, hingga stres berlebihan. Kasus-kasus tertentu juga dapat mengakibatkan terjadinya MAH, seperti kehamilan, keracunan makanan oleh bakteri, infeksi bakteri Helicobacter pylori, pemakaian jangka panjang atau berlebih terhadap obat-obatan pereda nyeri anti peradangan non-steroid atau NSAID, hingga stres akibat operasi besar, cedera, atau infeksi yang cukup parah. Untuk mengobati MAH, perlu dilihat kembali juga penyebab dari kondisi MAH yang dialami. MAH akut akibat konsumsi alkohol, NSAID berlebihan, kopi,
dan kebiasaan merokok dapat disembuhkan dengan menghentikan konsumsi pemicu MAH. Sedangkan gastritis kronis akibat bakteri H. pylori dapat disembuhkan dengan terapi obat antibiotik dan penghambat produksi asam lambung. Mengonsumsi obat MAH sesuai dengan anjuran juga efektif dapat mengurangi gejala iritasi dinding lambung karena asam lambung. Segera periksakan diri Anda ke dokter bila MAH terjadi pada Anda yang sedang menjalani pola makan rendah garam, hamil dan menyusui, berusia di bawah 6 tahun atau lanjut usia, atau telah mengkonsumsi obat MAH lebih dari 1 minggu namun tak kunjung sembuh. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Jenis-jenis diare. Menurut WHO, diare dapat diklasifikasikan kepada diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, disentri, yaitu diare yang disertai dengan darah, diare persisten, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari, dan diare yang disertai dengan malnutrisi berat. Penyebab diare. Diare disebabkan oleh bakteri Campylobacter dan Salmonella, biasa berlangsung 2-7 hari. Diare yang disebabkan norovirus biasa berlangsung sekitar 2 hari. Diare yang disebabkan rotavirus biasa berlangsung 3-8 hari. Diare yang disebabkan giardiasis biasa berlangsung beberapa minggu. Ayo kenali gejala diare. Demam, berat badan turun, BAB encer, tinjau kehijau-hijauan, dehidrasi, cengeng dan gelisah. Pencegahan diare. Hindari makanan dan minuman yang tidak bersih. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih sebelum makan dan sesudah buang air besar. Rebus air minum terlebih dahulu. Buang air besar di toilet. Pengobatan diare. Oralit terdiri dari campuran air dengan gula dan garam. Cairan ini berfungsi untuk menggantikan cairan elektrolit dan minuman penting lainnya yang hilang dalam tubuh, agar tidak terjadi dehidrasi. Loperamid. Dosis untuk anak-anak 2-5 tahun 1 mg 3 kali sehari, 5-8 tahun 2 mg 2 kali sehari, 8-12 tahun 2 mg 3 kali sehari. Sembelit terjadi bila defekasi terlambat, sehingga menyebabkan usus besar mengabsorpsi air secara berlebihan dari feses dan menyebabkan feses menjadi kering dan keras. Sembelit atau konstipasi banyak dialami oleh berbagai penduduk di dunia. Bahkan diperkirakan sekitar 80% manusia pernah mengalami sembelit. Di Indonesia sendiri tingkat penderita konstipasi semakin bertambah. Hal ini diakibatkan karena perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung mengkonsumsi makanan berlemak dan kurang sehat, serta kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan.
Baiklah anak-anak, setelah melihat video pembelajaran tadi, maka buatlah sebuah peta pikiran tentang apa saja penyebab gangguan sistem pencernaan. Ini ada satu contoh, yaitu makan tidak teratur atau menunda makanan dan ketika makan tidak terlalu kenyang. Jadi untuk menentukan penyebab gangguan sistem pencernaan, kalian bisa melihat tayangan sebelumnya. Di situ ada penyebab-penyebabnya. Setelah itu, setelah membuat peta pikiran, buatlah ulasan atau rangkuman tentang gangguan pencernaan. Saya minta kalian mencari 3 penyebab, gejala, dan juga cara mengatasi gangguan pencernaan diare, MAH, dan kolera. Berikutnya akan saya putarkan video pembelajaran tentang properti tari dan pola lantai. Selamat menyaksikan. Properti adalah alat yang digunakan sebagai media pentas tari, berfungsi untuk menambah keindahan atau estetika tari. Misalnya tari gantar, ayo dari mana? Dari Kalimantan. Seperti ini tariannya, gambarnya. Kemudian menceritakan orang yang sedang menanam padi. Properti tari gantar, tongkat melubangi tanah, bambu untuk menaburkan benih, biji-bijian sebagai benih padi, dan wadahnya. Oke teman-teman, saatnya mengenal tari daerah dan propertinya. Kita mulai dari reog, dari Ponorogo. Nah, itu menggunakan properti topeng reog. Selanjutnya ada kuda lumping. Dari mana? Ya dari Yogyakarta. Propertinya menggunakan jaranan. Nah, kemudian jaipong. Dari Kerawang, propertinya selendang. Kemudian ada tari baksa kembang. Tarian ini berasal dari Banjar. Propertinya yaitu rangkaian bunga. Ada lagi tari Serampang 12. Tarian ini berasal dari Deli Serdang. Properti yang digunakan menggunakan apa ayo? Ya, sapu tangan. Nah, yuk kawan, kita lihat seperti apa tariannya. Teman-teman, ada lagi yang namanya tari merak. Tari merak ini berasal dari Pasundan. Untuk properti yang digunakan menggunakan mahkota dan selendang.
tari merak itu yang seperti apa ya yang dari Pasundan? Selanjutnya ada tari kancet bepatai. Dari mana? Dari Kalimantan. Propertinya menggunakan mandau, barisai, baju perang. Ini tariannya. Ayo berlatih. Pertanyaan pertama A, apa nama tari dan dari daerah mana tari itu berasal? Yang B, properti apa yang digunakan pada setiap tarian ini? Perhatikan ya, ada A, B, dan C, 3 tarian ya. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang tari getar? Jelaskan. Yang ketiga, perhatikan ada banyak gambar ini. Perhatikan ya. Ada topeng reog, topeng, kipas, lilin, piring, roncam pelati, selendang, mahkota, kuda lumping. Oh, banyak toh, banyak. Perhatikan ya. Properti yang digunakan untuk tari kuda lumping yaitu huruf. Kemudian yang B, properti yang digunakan untuk tari lilin yaitu huruf. Yang C, properti yang digunakan untuk tari kipas yaitu huruf. Yang D, properti yang digunakan untuk tari reog Ponorogo yaitu huruf apa? Yang E, siapkan 3 benda yang dapat digunakan sebagai properti tari. Itu tugasnya.
Dalam menyaksikan video pembelajaran tadi, seperti saya ulas di depan, maka Ibu minta kalian memperagakan gerakan tari kancet papatai yang berasal dari Kalimantan Timur. Jadi yang saya nilai nanti adalah ketepatan gerakan tangan, ketepatan gerakan kaki, sikap badan, ekspresi, dan juga tari kancet papatai itu kan tari perang. Jadi kalian gunakan properti seadanya untuk membuat perisai sama pedangnya. Terima kasih, bisa dikirim lewat video kalau yang tari kancet papatai. Video dan kirimnya 2 ya, lewat video dan juga foto. Jadi ada video dan foto yang dikirimkan menarikan tari kancet papatai.